Tapi ini panggil teman kakak kita siapa ya hari ini? Kemarin kan sama cowok ganteng, sekarang sama siapa ya? Sama cewek cantik, kita panggil kakak Tia Rusinaga. Hai, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Bang Anto, Bang Emel, Kak Tika. Selamat pagi semua. Senang sekali ya Kak Tika. Kalau hari ini kembali kita berdua bisa menemani adik-adik untuk beribadah. Beribadah ngapain ya? Puji Tuhan dong. Oh iya, puji Tuhan. Tanya dulu apa kabarnya? Oh iya, coba katanya. Apa kabar anak Tuhan? luar biasa, Fantastis. Amin. Wah, yes. Kayaknya kakak lihat semuanya gembira nih Kak. Oh, sekarang kan kita udah ketemu setiap minggu, jadi kita udah bergembira lah. Oke Kak, udah tanya kabar kali, kita mau mulai ibadah tapi nyanyi dulu satu lagi biar semangat. Iyalah, harus semangat. Puji Tuhan udah lemes ya Kak? Iyalah, nggak boleh. Ayo Kak, kita mau nyanyi apa sebelum kita masuk ibadah kita? Bersyukur kepada Tuhan. Oke, gimana tuh lagunya Kak? Oh iya, nah. Oke. Yuk, adik-adik yang di rumah, bangkit berdiri ya. Kita mau masuk ibadah kita dengan penuh sukacita, penuh semangat. Karena Tuhan Yesus memberikan kita kesehatan sampai saat ini dan seterusnya ya. Yuk. Ya Bang. Kita memasuki ibadah kita Kak, kita boleh nyanyi semangat, kita mau undang Tuhan Yesus hadir, kita angkat pujian Tuhan Allah hadir. Ya, jadi kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus saat ini hadir di rumah adik-adik juga di gereja. Kita menyanyikan lagu Tuhan Allah hadir. Semua tetap masih berdiri ya adik-adik. Di
jumpa tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih Bapak untuk firman Tuhan pada kami hari pas hari. Terima kasih Tuhan juga boleh kumpulkan kami walaupun kami berjauhan untuk boleh beribadah, memuji dan menekan nama Tuhan. Berkati adik-adik, berkati kami, berkati amal enam, berkati kami semua yang hadir untuk menghadap Tuhan, memuji nama Tuhan. Berkatilah acara kami ini dari tengah hatinya, dan Engkau kata tentang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Ketika Ya Kak. kita mulai ada virus corona rame di Indonesia ini sejak bulan berapa ya? Bulan Maret. Bulan Maret ya. Sekarang udah bulan berapa? Agustus, sudah hampir 5 bulan berarti ya. Nah, kita bisa sampai sekarang sehat ya, panjang umur, itu karena siapa ya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus itu baik banget ya sama kita ya ketika ya. Nah, jadi adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik di ibadah kita pada hari ini ya. Kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus baik ya Kak ya. Oke. Yuk Bang Anto, Bang Epan, Tuhan Yesus baik. Semua senyum, semua bilang bahwa Tuhan Yesus kita itu baik. Yuk. Tiada baik kesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu bersamamu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik Kak. Baik banget, baik banget. Banget banget Luar biasa. luar Biasa. Ya adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan hukum Taurat yang terambil dari hukum Taurat 5 dan 9. Kita mau baca secara bersama-sama ya. Adik-adik pasti udah hafal dong ya, hukum Taurat 1 sampai 10. Kasih hafal nggak? Hafal ya. Ya, sekarang cukup hukum Taurat 5 dan 9. Yuk kita bersama-sama mengucapkannya. 2, 3. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ya, jadi adik-adik, hukum Taurat 5 dan 9 ini adalah pernyataan bahwa kita harus mengasihi sesama. Dengan kita mengasihi sesama, berarti kita sudah menjadi
saksi Tuhan Yesus. Ya, kita meyakini Katia. Ya, harus nyanyi terus, Ini semangat. lagunya aku istimewa. Ya. Istimewa nggak? Istimewa dong. Kenapa sih kita dibilang istimewa? Istimewa anak Tuhan. Anak Tuhan Yesus ya, karena kita sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Kita sudah diangkat jadi anak Tuhan Yesus. Dosa kita sudah diampuni dan kita sebagai pemilik kerajaan surga dan kita pasti diberkatin. Istimewa. Istimewa Tuhan kan bikin kita serupa dengan gambar Tuhan. Iya. Sampai kita istimewa. Iya. Kita nyanyi semuanya berdiri, ada gayanya. Katika yang bergaya, Katia yang Nyanyi. Yuk. Karena Katia tidak bisa pakai gaya. Yuk, semua pakai berdiri adik-adik sayang, yuk. Adik-adik, saat ini kita akan dengarkan epistel dari Markus 16 ayat 15. Kita baca bersama-sama ya, adik-adik. Udah siapin Alkitab kan? Yuk buka dari Markus 16 ayat 15. Oke, sudah dapat semua? Ya, kita mau baca secara bersama-sama. 2, 3. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau meneruskan ibadat kita menyanyikan lagu Besarkan Nama Tuhan. Sesuai tadi epistel bahwa kita diperintahkan Tuhan untuk menjadi saksi, kita mau membesarkan nama Tuhan, menjadi saksi melalui kehidupan kita sehari-hari. Besarkan nama Tuhan, Bang. Aku tak dapat balas
hafalan Kak. Iya. Ayat hafalan itu dari episode yang tadi buat 1 bulan ini loh. Selama bulan Agustus ya. Dan Berarti udah pada hafal lah Kak. Udah. Udah sebulan. kan kita bilang Mhm. harus kirim video kalau hafal. Oh iya. Ya, kayaknya ada nih Kak. Kita dengerin yuk. Iya, yuk, Adik-adik kita kita saksiin ya. ya. Aku Viani Gracella, Lumbang Raja hafalan bulan Agustus adalah Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, pinter-pinter ya Kak ya. Pinter lah. Itu enggak mereka baca di depan loh Kak. Jadi misalkan mamahnya kasih kamera, terus adik megang kertas, adiknya baca sambil disuting. Begitu enggak? Enggak ya? Emang sudah hafal? Udah hafal ya? Iyalah, pasti udah hafal. Iya. Sebulan loh. Ya, pasti udah hafal. Dan anak-anak Tuhan Yesus pinter-pinter lah. Kan istimewa. Iya, istimewa. Pasti mereka juga juara-juara di sekolah ya. Udah pasti itu. Yuk, kita ulang sama-sama Kak. Yuk. Ayat hafalan bulan Agustus ya. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, jadi ini adalah perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya menjadi saksi ya. Menjadi saksi itu bisa dalam kehidupan kita sehari-hari ya, bantu mama, bantu papa, belajar yang baik. Setiap mau makan berdoa, mau berangkat ke sekolah berdoa, ya, mau tidur berdoa, sayang adiknya, ya, adiknya enggak dimarah-marahin, itu merupakan apa? Saksi Tuhan Yesus Kak. Ya, yuk. Sekarang kita mau dengar khotbah ya Kak ya. Iya. Ya, kita mau dengar khotbah yang akan dibawakan oleh pendeta kita, mempersiapkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu menyenangkanmu. Kita mau bilang Tuhan, saya mau dengar firman Tuhan, dan dengan firman Tuhan itu Tuhan akan menguatkan saya untuk saya bisa menyenangkan Tuhan, menjadi saksi Tuhan Yesus. Yuk. Tuhan
berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu. Firman Tuhan bagi kita minggu hari ini tertulis dalam kitab Roma 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Dengarkanlah firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan. Ada sekolah Minggu, bagaimana kabar? Baik, sehat, dan puji Tuhan, luar biasa. Pernah nggak ada sekolah Minggu melihat ada sebuah stiker dengan sebuah tulisan? Di dalam stiker itu ada tulisannya, Anda sopan, kami segan. Mungkin kita juga pernah membacanya di dalam bis atau di tempat-tempat umum, bahwa tulisan itu menyatakan sangat-sangat sederhana sekali. Anda sopan, kami segan. Artinya adik-adik, bahwa kalimat ini adalah kalimat yang mengajak, memberikan peringatan agar setiap orang berlaku sopan, baik di tempat umum, baik kita di mana-mana, agar kita memiliki etika, agar kita tetap hidup berperilaku seperti orang yang beriman. Artinya bahwa Anda sopan, kami segan, sehingga kita layak dihormati, layak teladan, layak menjadi contoh, layak disenangi. Kenapa adik-adik? Karena kita adalah hidup beretika dan sopan santun. Itulah yang pertama yang mau dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Rom. Perhatikan ayat 13. Ayat 13 dikatakan, marilah kita hidup dengan sopan. Ya, adik-adik, bahwa kita diajak mau hidup sopan, hidup beretika, hidup terhormat, dan hidup teladan dan disenangi. Tentu jika kita ingin disegani, Anda harus sopan. Jika ingin dihormati, berarti kita harus sopan. Karena itulah dikatakan oleh Paulus kepada kita, mari kita menjadi sopan dimanapun kita berada, baik di gereja, baik di rumah, baik di mana-mana pun. Pasti orang tua kita juga senang kepada kita. Yang kedua, adik-adik, bahwa Paulus mau berkata kepada jemaat di Rom,
Yaitu kita lihat di ayat 11. Di sana dikatakan pertama itu bahwa diajak kamu harus hidup dalam terang. Ya, tentu harus hidup di dalam terang. Minggu yang lalu bahwa Amang Pendeta sudah mengkhotbahkan bagaimana orang yang hidup di dalam terang dan bagaimana orang yang hidup di dalam kegelapan. Tentu kita sudah tahu. Hari ini juga semakin diajak oleh firman Tuhan hidup dalam terang. Saya akan bacakan dan saya akan buka di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Yang pertama, coba baca ya. Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Di sana tertulis yaitu perbuatan gelap, perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Adik-adik, mari kita bedakan hidup dalam terang dan hidup dalam gelap. Coba perhatikan. Bedakan bagaimana hidup dalam kedagingan dan hidup dalam roh. Ya, saya akan bacakan. Hidup dalam roh, hidup dalam terang. Hidupnya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dihafal ya? Ya, nanti ditanya guru sekolah minggu harus bisa apa bedanya hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Yang berikut adik-adik sekolah minggu, Paulus mau menyatakan juga kepada kita bagaimana orang yang hidup di dalam Kristus itu. Dikatakan kita harus bangun dari tidur dengan menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya, tentu inilah yang menjadi pedoman kita. Adik-adik, bagaimana dikatakan harus ketika bangun tidur mengenakan senjata terang itu, berdoa, lipat selimut, mandi, sarapan, baca firman, belajar, bantu mama merapikan rumah, menyapu halaman, menyiram bunga, dan lain-lain lagi. Artinya adik-adik bahwa orang-orang yang hidup dalam terang itu, yang sudah menerima terang tadi, dia tidak pernah kendor, dia tidak pernah malas, tapi dia menjadi orang yang sangat rajin dan orang yang sangat disenangi. Karena orang itu juga pasti akan bahagia dan pasti akan senang. Yang berikut adik-adik, bahwa firman hari ini juga mengajak kita harus hidup bersekutu dengan Kristus. Ya, bersekutu dengan Kristus artinya kita mau seperti Kristus. Adik-adik harus mau dibentuk seperti, bagaimanakah kita seperti Kristus? Ayo kita nyanyikan dulu. Bagaimana kita yang sudah dibentuk seperti Kristus. Oke, mari kita nyanyikan.
Begitulah adik-adik bahwa kita bersekutu dengan Tuhan. Kita akan dibentuk sesuai dengan rencananya, dibentuk sesuai dengan seperti Yesus Kristus. Karena itu adik-adik sekolah minggu harus terlihat tadi. Anda sopan, kami segan. Anak-anak sekolah minggu HKBP Jatinegara. Pasti semuanya adalah anak-anak terang. Pasti semuanya adalah anak-anak seperti Yesus Kristus. Kenapa jadi? Karena rajin tadi baca firman, karena rajin baca buku, karena rajin bantu mama, karena rajin berdoa. Itulah tadi dikatakan nyanyian kita sudah dibentuk seperti Kristus. Yang terakhir adik-adik, yang mau disampaikan firman hari ini, yaitu mau menyatakan kepada kita bahwa hidup kita harus menjadi berkat. Di mana dikatakan di dalam ayat 14, kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan. Jadi artinya orang-orang yang dekat dengan Yesus Kristus, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, pasti dia akan bisa menjadi berkat. Berkat itu tadi dikatakan dia penuh kasih, dia penuh sukacita, dia penuh damai sejahtera, dia sabar, dia murah hati, dia baik, dia setia, dia lemah lembut seperti Amo Pendeta, dia mampu menguasai dirinya. Itulah harus menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan berjanji seperti firman Tuhan tadi. Kita harus hidup sopan, kita harus menjadi terang, dan kita harus menjadi berkat. Ketiga ini harus dihafal dan harus menjadi contoh ya adik-adik. Dan nanti ditanya harus tahu tertulis di mana. Dan firman hari ini membuat kita menjadi berkat. Jangan seperti Keken yang suka ngejek-ngejek temannya, yang suka nakut-nakuti, yang suka bandel, yang suka bebal, mengganggu. Jangan. Tapi anak-anak Tuhan itu harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajak kami hari ini, agar kami Tuhan menjadi anak terang, agar kami Tuhan anak-anak yang sopan seperti firman-Mu Tuhan mengajak kami menjadi teladan dan menjadi contoh dan menjadi berkat. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus, kami sebagai anak-anak-Mu menjadi dampak terang di tengah-tengah keluarga, di sekolah, dimanapun Tuhan Yesus Kristus. Dan walaupun Tuhan melalui ibadah kami, online ibadah yang virtual ini, kami yakin dan percaya Tuhan juga memberkati kami. Berkati orang tua kami Tuhan, berkati kami dan berkati sekolah kami. Demikian juga Tuhan, kami bersama-sama mendoakan guru-guru sekolah minggu diberkati, agar mereka juga Tuhan bersaksi untuk menyatakan firman-Mu kepada kami. Dan demikian juga Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami berdoa Tuhan,
Agar Tuhan yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan. Kami yakin dan percaya Tuhan, walaupun sudah banyak korban dan begitu juga Tuhan banyak kerugian, dan kami juga Tuhan selama beberapa bulan ini belajar dari rumah, tapi kami percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada kami. Berkati juga firman-Mu Tuhan, berkati pelayanan gerejamu, berkati juga bangsa-bangsa dan pemerintah-pemerintah kami. Ampuni kami Tuhan Yesus Kristus dari segala dosa dan kekurangan kami. Biarlah kami Tuhan dilayakkan menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, kita tadi udah memuji Tuhan ya, baca Hukum Taurat, terus baca Epistel, terus juga ayat hafalan ya, terus kita udah dengar khotbah. Sekarang sebagai tanda syukur kita mau memberikan persembahan. Adik-adik masih ingat gak omongan kakak beberapa minggu yang lalu? Kakak bilang bahwa persembahannya nanti sekali sebulan kita kasih ke gereja ya. Kita kumpulin dulu selama sebulan, kemudian kita antar ke gereja, kasih ke bendahara gereja ya. Oke? Ya, sekarang siapkan persembahannya, uangnya dipegang di tangan kanan ya. Yuk, kita mau menyanyikan lagu Kami Bawa Korban Pujian ya, mengiringi kantong kolekte yang dijalankan ya Bang. Ibadah kita sudah mau selesai. Kita akan tutup doa yang dipimpin oleh Mang Pendeta. Buat adik-adik tetap sehat, jaga kesehatan, ikutin peraturan ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya. Ya. Dan kita harus saling mendoakan ya adik-adik ya. Adik-adik doain kakak dan abang, kakak abang juga doain adik-adik supaya kita selalu sehat, kita selamat melewati masa pandemik ini, dan tahun depan kita bisa bertemu lagi di gereja ya, di sekolah minggu online lagi ya, nggak online lagi ya, karena kakak dan abang udah rindu sekali sama adik-adik, dan adik-adik pasti sudah rindu juga ya sama abang dan kakak. Sehat-sehat buat kita semua ya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhanlah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karena itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jalanlah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera.